Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli Septian Kusnaedi dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 988205122121017. Nah, di sini hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas untuk memenuhi tugas UAS, yaitu dari mata kuliah Culture Building dengan menjelaskan materi dari awal ketika sesudah selesai UAS, sesudah selesai UTS hingga materi sebelum UAS. Baik, pertama-tama mohon maaf bila ada salah kata, dan kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu begin with the end and mind put first thing, atau mulai dengan akhir dalam pikiran, atau biasa kita sebut itu kita fokus mulai dengan akhir, fokus dengan tujuan kita, yaitu karena tujuan kita di akhir, kita fokus ke akhir kita, dan eh, kita mulai melangkah untuk mencari langkah-langkahnya, bagaimana sih kita mencapai tujuan tersebut, seperti itu ya. Eh, untuk itu melatih diri dan memulai segala sesuatu dimulai dari goal atau tujuan, seperti saya bilang tadi. Mengapa kita fokus ke goalnya dulu? Karena ketika kita sudah mau eh, memiliki goal atau sebuah tujuan, misalkan kita ingin menjadi pemain sepak bola atau apapun. Saya kasih contoh, untuk pemain sepak bola, saya akan menjadi pesepak bola terkenal, saya akan menjadi pesepak bola yang profesional. Nah, ketika kita sudah memiliki tujuan tersebut, apa sih langkah kita selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut? Seperti kita mulai masuk ke tempat latihan yang sudah ada tujuannya, sudah ada untuk bisa kita meniti karir sebagai pemain sepak bola. Jadi kita eh, merancang dulu tujuan kita kemana nih, menjadi pemain sepak bola. Nah, kita langsung fokus ke langkah-langkahnya, yang bagaimana sih kita menjadi pemain sepak bola yang profesional. Itu contohnya. Journal entry or decision start, entry journal atau awal diskusi. Tujuan kita untuk menentukan kehidupan di masa depan. Nah, sebagai seorang mahasiswa, apa sih di masa depan, apa sih langkah kita untuk menuju ke masa depan? Nah, membuat daftar orang seperti apa yang Anda inginkan. Yang pertama, orang itu disiplin. Yang kedua, bertalenta. Yang ketiga itu sopan santun. Yang keempat itu orang yang baik. Kelima, ramah. Enam, bekerja keras. Dan menghabiskan waktu untuk melakukan suatu hal yang lebih penting. Ya, ketika kita sudah tahu tujuannya, kita sudah merangkai langkah-langkahnya, dan langkah-langkahnya itu yang sudah benar-benar sudah sangat penting. Jangan langkah-langkahnya yang malah kita membuat leha-leha atau malas, seperti itu. Keberhasilan di dunia pekerjaan bergantung ketika dia berhasil di dunia perkuliahan. Ketika kita sudah masuk ke perkuliahan, jangan main-main. Karena ketika kita sudah masuk ke perkuliahan, kita sudah dirancang untuk menjadi pribadi yang lebih hebat untuk di masa depan, seperti itu. Karena ketika kita sudah masuk ke perkuliahan, kita sudah tahu apa sih tujuan kita untuk kuliah ini. Apakah untuk hanya main-main, apakah kita untuk sebagai batu loncatan. Karena kalau untuk kuliah main-main, sudahlah, mending kita berhenti saja dari sini. Karena
Zaman sekarang sudah tidak bisa main-main lagi dengan pekerjaan. Bahkan sekarang pun minimal pekerjaan itu menerima eh, lulusan dari kuliah atau S1, minimal S1, bahkan D3 juga kadang susah. Jadi untuk tolonglah ketika kita sudah masuk ke perkuliahan, tujuan kita jelas di kuliah itu mau ngapain nih, apakah mau main-main, apakah mau lalaha, atau kita malah kita punya tujuan untuk meniti karir kita untuk di masa depan seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu integritas. Nah, untuk integritas itu sebelumnya ada studi kasus yaitu eh, dua kasus ketidakjujuran yang dilakukan oleh, nah saya akan contohkan satu kasus saja yaitu di kalangan pejabat. Kenapa sih pejabat? Karena contoh yang sudah viral dan memang sudah ada di jalur hukum yaitu dana bansos, karena yang harusnya itu dana bansos kita salurkan ke masyarakat, tapi oleh para pejabat ya mereka tidak eh, mengalirkan dana itu untuk ke masyarakat, karena apalagi dana itu sangat diperlukan oleh masyarakat, tetapi karena ketidakjujuran seorang pejabat, jadi eh, dana itu tidak turun ke masyarakat. Yang kedua itu satu kasus ketidakjujuran dilakukan oleh kalangan bawah seperti penjual es keliling, atau yang saya contohkan itu ketika di pasar misalkan ada jualan buah-buahan dan si penjual itu malah melebihkan timbangannya dengan bermain curang gitu, dengan menambahkan timbangannya. Nah, itu salah satu kasus ketidakjujuran yang dilakukan oleh kalangan bawah. Nah, dari studi kasus tersebut kita bisa dapat pelajaran yaitu karena tidak adanya sifat atau tidak adanya integritas. Makanya dari sini kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu definisi integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Intinya ya ketika kita, contoh kecilnya kita, ketika kita sudah diamanahkan ya tolong dijalankan, karena agar selaras gitu, menjunjung tinggi nilai luhur atau keyakinan gitu. Definisi lain mengenai integritas, seorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip yang dipegangnya. Intinya ya sudah ada nilai dan keyakinan atau prinsip yang dipegangnya, karena itu bisa disebut sebagai seseorang yang mempunyai integritas. Integritas menjadi karakter kunci bagi seseorang pemimpin, jelas. Integritas adalah kunci untuk sebagai seorang pemimpin, karena dengan integritas eh, seorang pemimpin itu bisa dipegang omongannya, tindakannya, dan yang lainnya. Seorang pemimpin yang punya integritas akan mendapatkan kepercayaan atau trust dari pegawainya. Kita lanjut. Menurut C.S. Lewis, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integrity itu kita diajarkan untuk melakukan hal yang baik, dan sebelum hal yang baik itu hal yang benar, ketika walaupun ketika kita melakukan hal yang baik itu tidak ada yang melihatnya, menurut C.S. Lewis.
Itu yang selanjutnya itu menurut Zig Ziglar, dengan integritas kamu tidak perlu takut. Since you have nothing to hide. With integrity, dengan integritas kamu akan melakukan hal yang benar dan kamu tidak akan merasakan rasa bersalah, karena dengan rasa integritas kita sudah memiliki kebenaran yang kita pegang itu. Nah, selanjutnya menurut Warren Buffett, in looking for people to hire, ketika kita sedang mencari seseorang untuk diajak, look for three qualities. Kita lihat dari 3 kualitas yang mereka punya. Yang pertama itu integritas, yang sudah jelas. Yang kedua itu intelligence atau mengenai pengetahuan dan energi. Nah, kata Warren Buffett, and if you don't have the first, yaitu yang pertama integritas, the other two will kill you. Intelligence dan energi akan membunuhmu, karena yang jelas yang penting itu yang pertama itu integritas menurut Warren Buffett. Selanjutnya menurut Brian Tracy, integritas adalah value and respect atau menghargai quality of leadership untuk seseorang pemimpin, dan always keep your word. Always keep your word itu kayak jaga kata-katamu, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung bahkan bisa meruntuhkan seorang pemimpin. Menurut T. Abraham, without integrity, no company can have positive word of mouth. Karena tidak ada integritas, suatu perusahaan tidak akan memiliki positif dari perkataannya tersebut. Kata Napoleon Hill, ketika Anda mampu mempertahankan standar integritas tertinggi Anda sendiri, terlepas dari apa yang mungkin dilakukan orang lain, Anda ditakdirkan untuk menjadi hebat. Intinya ya punya integritas dulu, baru yang lain. Nah, itu ada menurut John Wooden, be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are. Teguh dengan karaktermu atas reputasimu, karena dengan karakter itu ya itu dirimu. While your reputation is merely, ketika reputasimu amblok, what others think you are, ya itu memang dirimu. Itu bukan ketika kamu anjlok ya itu orang lain, enggak, mereka akan ya dia. Bagaimana sih kita bisa memiliki integritas itu? Yang pertama, doing what we say we will do. Melakukan apa yang kita akan katakan, maka kita lakukan. Intinya ketika kita sudah berkata, kita penuhi kata-kata kita tersebut. Contohnya, contoh kecil, ketika ada suatu perkumpulan, kita ngumpul yuk jam 5 sore itu di kampus Unibi. Nah, dengan kita sudah mengatakan kalau kita bakal ada kumpul di kampus Unibi jam 5, kita
harus tepat waktu karena seseorang itu dinilai eee, dengan karena omongannya dia sendiri ketika dia ngomong A, ketika dia berbicara A, dia akan melakukan A inti. Contoh yang tadi ketika kita sudah bilang kalau misalkan besok itu ada kumpul mengenai apapun di kampus UNB jam 5, tolong pas peng jam 5, bahkan kalau lebih bagus itu sebelum jam 5. Taking responsibility. Yang kedua itu taking responsibility atau mengambil tanggung jawab, karena ketika kita sudah berintegritas kita akan mengambil tanggung jawab. Contoh yang tadi, eh, ketika kita ada kumpul kampus besok jam 5, karena kita tanggung jawab dengan omongan kita, ya kita datang jam 5. Bahkan ya lebih bagus jam setengah 5 atau bahkan jam 4 sudah menghadiri ke acara tersebut. Yang ketiga itu menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita yang sudah bicarakan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Disuruh kumpul jam 5 malah datang jam 6 atau bahkan jam 7 atau bahkan tidak datang. Gitu. Yang keempat, memikirkan gambaran besar. Nah, ketika itu eh, untuk memikirkan gambar yang besar, people of integrity think of how everyone else around them is doing. They often ask the question, is this good for everyone or just me? Ketika kita mengambil keputusan, apakah keputusan itu eh, hanya untuk saya, hanya untuk keuntungan saya atau keuntungan orang lain? Nah, di situ kita memikirkan untuk cara yang keempat itu thinking of the big picture. Itu. Yang kelima itu respecting others atau kita menghargai keadaan keberadaan orang lain. Kita harus benar-benar menghargai ketika ada orang lain untuk mencapai suatu integritas. Yang selanjutnya checking the mirror, lihat lagi ke diri kita, apakah diri kita sudah benarkah atau misalkan kita ada salah-salah atau misalkan kita masih kurang. Makanya cek lagi diri sendiri apakah memang ketika kita sudah berkata A, apakah kita melakukan A atau malah B. Nah, yang ketujuh, yang terakhir itu stand up for what is right and wrong. Kita berdiri, maksud berdiri itu kita bersuara ketika suatu hal itu benar atau salah. Kalau kita misalkan hal itu benar, ya tolong kita bersuara karena hal itu benar dan tidak bisa disalahkan. Dan ketika salah, ya kita wajib meminta maaf karena memang itu salah dan kita harus mendengarkan dari orang lain yang memang lebih benar daripada kita. Itu dari materi integritas. Yang selanjutnya kita masuk ke materi think win-win, atau ya kita berpikir win-win atau menang-menang, atau kita sebut ya ketika ada dua orang keputusan, ya tolong memang eh, intinya ketika kita mau mengambil keputusan ya dua-duanya berhak menang. Ada studi kasus yaitu satu orang yang terkenal bikin masalah menghubungi saudara dan bilang ingin curhat, atau saya ketika dia cerita, dia katakan dia sering banget disakiti. Nah, ketika sudah tahu, walaupun memang faktanya dia sering bikin masalah, tapi ketika dia cerita, dia sering banget disakiti.
jangan dulu kita nasihati, karena intinya ini tuh seseorang yang eh, dia benar-benar ingin didengarkan dulu, karena biasanya memang yang saya temukan faktanya di lapangan itu biasanya memang orang yang seperti ini tuh di luar bikin masalah, tapi ketika dia sudah menemukan orang yang tepat, dia cerita apa adanya, dia yang disakiti, dia memiliki entah keluarga yang tidak harmonis atau memang dia memiliki banyak masalah karena dia udah terlalu banyak eh, punya masalah, ya dia berulah karena untuk memancing kita untuk eh, care terhadap dia seperti itu. Kita dengarkan dulu, pertama-tama dengarkan dulu ketika dia bicara semua, dan memang ketika sudah dia lega, pasti kalau udah lega dia tidak akan melakukan itu. Nah, ketika sudah dia cerita semua sampai memang benar-benar dia keluarkan semua, kita sebagai sahabatnya ya menasehatinya dikit-dikit, ya nggak apa-apa, memang kalau masalahnya seberat itu, kita tidak bisa merasakan em, di kamu, karena kamu udah sampai sini, kamu kuat, dan kita belajar sama-sama untuk lebih baik lagi seperti itu. Lanjut ke materi, yaitu paradigma atau 6 paradigma of human interaction. Yang pertama itu win-win atau dua-duanya menang, win-loss yang salah satu menang, salah satunya lagi kalah. Yang A menang, yang B kalah. Yang ketiga itu yang A kalah, yang B menang. Yang keempat itu dua-duanya kalah. Yang kelima itu kita egois, hanya ingin menang sendiri. Yang keenam itu win-win or no deal. Nah, yang pertama itu win-win atau menang-menang, karena ini memang seharusnya yang kita terapkan di sehari-hari. Jangan sampai ada salah satu yang dirugikan. Jadi kita mencari solusi untuk A dan kita mencari solusi untuk B, karena eh, kita pasti akan menemukan dua atau bahkan beberapa pendapat yang beda, tapi kita cari solusinya masing-masing dan tidak ada yang merasa rugi. Itu yang kedua itu win loss. Nah, ketika contohnya itu studi tour, yang A ini ingin ke Bali, yang A itu ingin ke Jogja, yang B ini ingin ke Bali. Karena memang suara terbanyak ini ke Jogja, jadi yang ke Bali ini merasa kecewa karena dia inginnya ke Bali malah ke Jogja. Nah, gimana caranya kita untuk memang benar-benar dua-duanya bisa berangkat gitu. Yang ketiga itu lost win, yang tadi kita balikan, yang Jogja ini sedikit, yang banyak itu ke Bali. Nah, yang Jogja ini merasa dirugikan dan itu tidak boleh gitu. Jadi harus dua-duanya win-win. Yang keempat itu loss-loss, yang ke Jogja itu gak jadi dan yang ke Bali itu gak jadi karena mungkin memang terlalu banyak berpendapat, terlalu banyak berselisih, jadi ya udah nggak jadi aja dua-duanya. Atau yang ke satu yang kelima itu win, ya masing-masing aja gitu. Ini terlalu egois karena dia memang benar-benar ingin menang sendiri. Yang keenam win-win or no deal, kesepakatannya dua-duanya untung atau dua-duanya tidak melakukan hal tersebut. Seperti itu untuk tim win-win. Yang selanjutnya itu seek first to understand, then to be understood. Intinya
pada materi ini kita itu harus mengerti dulu apa kata orang lain. Jadi jangan sampai kita egois, kita yang harus didengar, kita yang harus mengambil keputusan, jangan. Ketika kita belajar dari pepatah zaman dahulu, ketika kita ingin dihargai, ya hargai dulu orang lain, karena ketika kita sudah menghargai orang lain tersebut akan menghargai kita karena kitanya sudah menghargai orang tersebut, seperti itu. Jadi intinya ya, ketika ada suatu hal, misalkan ada suatu pendapat, ya kita hargai dulu pendapatnya dia gitu, kita dengarkan dulu, jangan langsung di-cut, tidak dengarkan, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, tapi kita harus mendengarkan dulu apa yang dia ucapkan, dengarkan dulu, hargai dulu dia berbicara, dan untuk selanjutnya itu baru kita telah sama-sama, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada sinergi. Lupa ya, udah di full bersinergi. Kalau kata Helen Keller, sendirian kita dapat melakukan begitu sedikit, bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Intinya kita gotong royong, karena jika kita hanya sedikit orang, pekerjaan kita memang selesai, tapi waktunya akan panjang. Tapi ketika kita sudah bekerja sama, bekerja cerdas, tidak cukup bekerja keras, karena zaman sekarang itu bekerja cerdas. Bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Walaupun memang tugasnya banyak, tapi kita lakukan sama-sama. Contohnya gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Yang pertama tidak akan terasa capek, yang kedua akan lebih singkat karena kita banyak tenaga. Bersinergi adalah yang pertama bekerja sama, terbukaan pikiran, merayakan perbedaan. Selanjutnya, sinergi itu bukanlah bekerja secara mandiri, berpikir Anda selalu benar, tidak toleransi dengan perbedaan. Keragaman, pasti keragaman kita lihat dari dua gambar di sini. Walaupun memang yang satu di pantai, yang satu di gurun, tapi dengan keragaman itu, dua gambar ini masing-masing memperlihatkan keindahan keindahan pemandangan yang begitu indah. Walaupun memang yang satu di gurun, yang satu di pantai. Nah, apa sih keragaman itu? Budaya, warisan, keluarga, suka atau tidak suka, sikap agama, bakat, keyakinan, pilihan teman, pengalaman, pengetahuan, dan itu semua keragaman yang kamu miliki. Bagaimana sih Anda menangani keragaman? Yang pertama, menghindari kah? Yang kedua, tidak toleransi kah? Yang ketiga itu kita merayakan, kita terima adanya keragaman tersebut, jangan malah kita menghindari keragaman tersebut, karena ketika sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, karena kita beragam, dengan keberagaman itu kita disatukan gitu. Kita semua adalah minoritas dari satu, karena memang kita berbeda-beda. Kalau memang kita tidak satu, kita menjadi orang yang minoritas, seperti itu. Kita semua belajar secara berbeda. Linguistik, reading, writing, telling stories itu kita sudah jelas beda. Kita diajarkan oleh orang tua kita untuk membaca, menulis, atau bercerita itu pasti beda-beda. Logika, pola, sudah jelas. Setiap otak manusia itu berbeda-beda. Kinestik atau tubuh, touching body, tubuh. Ada yang tinggi, pendek, ada yang tinggi, ada yang pendek.
ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil, berbeda-beda. Kecil atau image picture, gambar, ya pasti beda. Sound, rhythm, sudah beda semuanya. Ya, see differently. Kita akan melihat perbedaan di sini. Kita akan melihat secara berbeda. Kata Anan, you were born an original, don't become someone else copy. Kamu itu lahir secara original atau secara memang dirimu sendiri. Jangan kamu itu menjadi seseorang yang aku ingin menjadi si A. Ketika kita sudah menemukan orang yang memotivasi kita, jadikan itu motivasi. Jangan kita jadikan diri kita seperti dirinya, jangan, karena kita akan stuck ada di sana atau tidak akan naik lagi. Jadi cukup jadikan ada seorang motivator itu motivasi, karena judulnya juga sudah motivator seperti itu. The giant redwood or secret trees can reach height of over 3 feet. They grow in clumps and share a vast array. Redwood raksasa dapat mencapai ketinggian lebih dari 300 kaki. Mereka tumbuh dalam rumpun dan berbagai beragam akar yang bercampur. Tanpa satu sama lain, mereka akan meledak dalam badai. Contohnya ini The Giant Redwoods. Ketika The Giant Redwoods ini sendiri, satu pohon, ketika ada badai, pohon itu akan tumbang karena dia hanya sendiri. Ketika kita sesuai gambar ini, bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun badai segimanapun, ini tidak akan tumbang. Seperti itu. 3 hambatan bersinergi. Kejauhan, geng, prasangka. Bersaing, bersinergi. Rencana aksi, tentukan masalah atau peluang. Yang kedua itu, jalan mereka berusaha terlebih dahulu untuk memahami gagasan orang lain. Balik lagi yang sebelum ini ya, kita hargai dulu pendapat orang lain. My way, berusaha untuk dipahami dengan membagikan ide-ide Anda. Ketika kita sudah mendengarkan pendapat orang lain atau ide-ide orang lain, bagian kita untuk mengeluarkan apa yang kita punya gitu. Maksudnya bukan kita menyombongkan diri, tapi kita juga bersinergi untuk mencapai satu tujuan, karena ketika satu tujuan itu dari satu kelompok itu tidak hanya dari satu orang, pasti semua orang di situ, karena intinya bersinergi itu. Brainstorming atau buat opsi dan ide baru, dan akhirnya temukan solusi terbaik. Ketika sudah dirancang, sudah menemukan sudah menjelaskan masing-masing pendapat, ya tinggal cari solusinya yang mana nih pendapat kita yang kita pakai, atau kita bakal mencantumkan pendapat kalian. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu manajemen konflik. Jadi kasusnya kalau diberi misi untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina, apa sih yang kita lakukan? Untuk menurut saya ya gencatan senjata gitu. Karena memang ketika tidak ada gencatan senjata ya kan terus berperang. Thinking dan feeling. Yang thinking itu ada pikiran, kepala, objektif, adil, acuh, dingin, lugas, kritik, analisa, akurat. Yang selanjutnya itu feeling, perasaan, hati, subjektif, rukun, peduli, hangat, manusiawi, pujian, empati, dan toleransi.
Yang selanjutnya itu bagaimana menyelesaikan konflik. Yang pertama, bicaralah berdua. Berdua. Jika memang hanya dua orang, pasti satu masalah awalnya dari dua orang. Nah, ketika memang sudah ada konflik dari dua orang ini, jangan merambat. Tolong untuk bicara berdua dulu. Apa sih masalahnya? Nah, yang selanjutnya itu identifikasi masalahnya. Udah tahu ini orang berduanya sudah sedang ada konflik, tolong identifikasi masalahnya. Masalahnya apa sih masalahnya gitu. Yang ketiga, batasi masalahnya. Ketika kita sudah tahu masalahnya atau masalah itu A, tolong jangan bawa masalah yang lainnya atau masalah B, C, D, karena kita hanya mempunyai masalah atau konflik A. Jadi batasi masalahnya, jangan sampai ke merambat kemana-mana. Yang keempat itu jangan menyerang pribadi. Karena kita lagi konflik, kita menyelesaikan masalahnya, jangan menyelesaikan orangnya. Gitu. Ya cari solusi untuk masalahnya, bukan malah kita menyerang pribadi itu. Jangan malah kita menyerang. Dan ketika sudah tahu nih masalahnya apa, nah, saling meminta maaf dan memaafkan. Kalau misalkan minta maaf doang dan tidak memaafkan, bahaya. Karena kita juga harus eh, meminta maaf dan memaafkan. Walaupun memang memaafkan kadang susah, tapi eh, karena sudah diidentifikasi masalahnya dan sudah dibereskan, insya Allah aman. Yang terakhir itu caring and selflessness, itu perhatian, tidak mementingkan diri. Ada studi kasus yaitu eh, cari tokoh yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang peduli dan tidak berpusat pada diri sendiri atau tidak egois, malah dia memikirkan orang lain. Kalau memang contoh di agama saya gitu ya, baginda Nabi Muhammad SAW memang ya, memang beliau benar-benar teladan, dan memang beliau terkadang malah memikirkan orang lain gitu. Mungkin kalau misalkan contohnya yang di Indonesia itu ada Jenderal Sudirman atau W.R. Soekarno, atau misalkan pejuang-pejuang yang lainnya, atau pejuang-pejuang seperti sunan-sunan yang menyebarkan Islam di Nusantara. Itu semuanya memang tidak berpusat pada dirinya sendiri, karena apalagi ya contohnya Jenderal Sudirman, dia memikirkan kemerdekaan Indonesia daripada kesehatannya. Mengapa belajar mengenai care and selflessness, care perhatian atau perawatan, perlindungan, ketelitian, pemeliharaan. Selflessness itu tidak mementingkan diri, memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi tidak, kita itu tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita memikirkan juga orang lain. Apakah Anda selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik atau bukannya yang care, yang peduli terhadap orang lain? Apakah selama ini dikenal sebagai pribadi selfless atau tidak mementingkan diri sendiri? Apakah Anda selama ini dikenal sebagai orang inisiatif, memberi perhatian untuk kepentingan orang lain ketika tidak ada orang lain yang melakukannya? Itu bisa kita jawab sendiri mengenai fakta-fakta yang sudah kita lakukan ke orang lain. Apakah kalian sudah melakukan kebaikan? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Terima kasih atas pengajarannya untuk, eee, Bapak dosen yaitu Bapak Pasuka, terima kasih. Se segit Hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.